Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, balik lagi di program Jackpot Tribun Podcast. Kali ini ditemenin sama Elin. Spesial banget hari ini. Elin udah kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Anak muda, pegiat literasi, bisa bilang gitu ya. Terus pintar berkebudayaan, berkesenian. Elin mau kenalin langsung ada Sindunata Gesit Widiarto. Beliau adalah sarjana seni, magister seni juga, dan dalang milenial nih. Halo Mas Sindu. Halo Mbak. Kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk ngapain nih Mas? Sibuk kuliah aja, masih kuliah? online. Masih online ya berarti? Kebetulan masih di ISI Surakarta. Gitu. Oke, lanjut studi berarti S23? Pengestune pun 3. Oh iya, semoga lancar ya Mas Masih ya. maba kok Mbak, masih semester 2. Oke, semoga lancar. Amin. Cepet selesai, pengennya kan kayak gitu kalau kuliah. Iya, Gak nggak memang jadi lama. donatur di kampus ya. Betul. Iya. Oke, Tribuners, jadi kita nanti bakal ngobrol sosok Mas Sindu tuh seperti apa sih gitu kan. Waduh, sosok kayak Kayaknya- astral aja gitu. Kayaknya enggak, soalnya nih kelihatan banget gitu kan penampilannya nyentrik, anak muda jarang yang pakai sarung, sepatu kayak gitu Wah, wah. halo. Kesininya gambarnya, udah kayak gitu kayaknya jarang gitu kan. Biasanya kalau sarung itu biasanya pakainya baju koko, Oh gitu. pakai peci. Ya kan, jarang pakai jaket kayak gitu. Iya. Bener gak Mas? Bener. Makanya foto aja nih, Mas Sindu kan dalang milenial nih. Tertarik dunia dalang dari kecil atau seperti apa Mas? Jadi sejak tahun 1991 itu Bapak menanggap wayang kulit setiap malam Jumat Kliwon di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Oke. Setiap malam Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon. Ya, Oke. sejak Seminggu 1991. Saya 96 lahir. Jadi sejak belum dibuat neng awang-awang kuwi wis dijak nonton wayang, wis ditanggapke wayang karo Oke. bapakku, karo ibuku dijak nonton wayang. Sejak dalam kandungan. Lahir ceprot itu tontonan saya waktu kecil. Jadi setiap pementasan itu selalu direkam video VHS zaman dulu yang Betamax yang kasetnya Oke. masih persegi balok itu. Kecil saya nontonnya itu terus suka, jadi nggak ada yang maksa. Terus wayangnya ya pakainya hanger gantungan baju itu tak main-mainin tuh. Terus akhirnya sama bapak diarahin, wah kayaknya ini anak ada arah ke sini nih gitu, dipanggilin lah guru dalang gitu, sampai akhirnya sekolah di pedalangan di ISI Surakarta gitu Mbak. Oke, tapi background Bapak pedalang juga kah? Bapak penanggap wayang kulit, Oke. simbah juga begitu. Jadi bapak bukan dalang, tapi dalam tanda kutip malah yang menghidupi dalang karena yang nanggap. Kan gitu. betul. Heeh. Tapi kalau Ibu, Ibu juga di dunia seni. Ibu lebih ke ngelukis, terus di tari Jawa. Jadi memang basicnya dari keluarga seni tradisi. oke. Tapi bapak berkecimpungnya lebih ke teater. Bapak Di lebih ke teater teater. Lingkar Semarang. Oke, luar biasa. Berarti memang keluarganya akhirnya seni semua ya? Bisa Iya, bilang kayak gitu ya? benar Mbak. Pantesan suka dalang gitu. Tapi belajarnya dari umur berapa nih Mas? Dari kecil itu, dari nonton video terus dipraktekin. Oh gitu ya? Heeh, ditiru, Haha. terus manggil guru dalang. Banyak. Terus berguru ke dalang-dalang senior juga di pelosok-pelosok kan biasanya kan gitu tempatnya berguru, ngenger bahasanya nyantrik. Kalau Bukan nyantri ya? itu di pondok. Oh, kalau nyantri pondok gitu. Iya, Kalau kalau dalang, bahasa itu bahasanya nyantrik atau ngenger. Berarti ya ikut dalang, jadi meguru gitu, berguru. berguru Oke. sama dalang. Iya. Saya berguru itu sampai di Sragen itu berguru sabetan atau teknik
perang wayang Oke. gitu. Itu Terus ada tekniknya ternyata. iya, jadi nggak hanya sekedar gaprok ke Kirain wayang. gini-gini doang. Ya itu, kayak ngono tok nang Iya. wangele setengah mutiar Mbak ini. Oh, susah ya? Iya. Karena kalau salah-salah tekniknya itu gapetnya yang buat megangnya bisa patah. Bisa rusak. Piye carane nganteme wayang iki koyo wong ngantem tenan. Ning wayangnya ora rusak. Itu yang sulit. Oh, yang paling sulit tantangannya itu ya. Iya, tuh. Oke. Bayangin aja Mbak Dalang tuh dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam duduk bersila tumpang. Oh, gini ya. Ini Oh iya. sikile ngeprak ya, cek gitu. Oh, Ya, gerak kakinya terus. tuh gerak Ya, buat ininya. ada namanya keprak. Oh, keprak. Jadi itu Mhm. gerak terus. Kira cuma duduk gini doang, Mas? Enggak. Oh, enggak ya? Tangannya megang wayang, kuping ngrungokke gamelan gitu. Iki cangkeme ngomong terus, utek mikir nglakone tak kapake. Jadi mikir nih saya. Perut, dada, tenggorokan, semua hidung itu olah napas. Oh, berarti nadaku nada dhuwur. Oh, nada ndek, berarti aku kudu nganggo swara weteng. Itu selama 6 jam terus loh Mbak itu. 6 jam ya? Iya, nggak Non-stop. pipis ya kan? Iya. Nah, Bener-bener. duduk bersila tumpang. Wow. Tuh. Semalaman ya, Mas ya? Ya kalau era sekarang ya 6 jam itu dari jam 9 sampai jam 3. Kalau dulu simbah-simbah dalang dulu malah sampai Subuh. metek srengenge. Iya. Ada sampai wayangan awan bengi 24 jam. Itu sampai sekarang masih ada di daerah-daerah tertentu. Masih 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 ada ya? ada ya. Itu biar bisa bertahan semalaman, gak ngantuk gitu gimana sih, Mas? Pakulinan, Mbak. Apa kulinan? Kayak duduk sila tumpang itu ya membiasakan ketika keadaan santai di rumah ya duduknya begitu. Oh gitu Jadi ya? nggak geringgingken gitu loh. Kalau kalau jarang mesti lagi ngene wis ngenangin wae sikile iya Oke, toh. berarti itu dibiasakan dari rumah kayak gitu ya? Di Iya. rumah kalau duduk apa namanya tadi? Silo tumpang. Silo tumpang. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, Gitu saya gimana? sebenarnya lebih nyaman gini sih saya. Oh iya, kayak Maaf gitu ya. kan? Mungkin kebiasaan kayak gitu ya, Mas? Iya, gini terus. Oke, aku mau nanya sih, Mas. Kan berarti belajar dari kecil ya, belajar dalang Iya. gitu. Paling sulit dipelajarin tuh apa sih selain tadi apa namanya waktu perang-perang itu tadi apa? Iya, sabet. Sabet. Paling sulit itu bab rasa, Mbak. Istilahnya pun semu. Semu menika urip. Wayang barang mati. Piye carane metu ning kelir ketok urip. Itu Memberi susah. nyawa pada benda mati. Itu yang sulit. Bukan hanya sekedar teknik, tapi kudu nganggo rasa. Lah itu makanya ada banyak peradalan untuk menemukan titik semu itu harus tirakat dulu, olah kebatinan, olah rasa. Yang sepodo-podo kudu ngerti rasane nek nglarani wong ki mesti loro, aja nek kuwi dijiwit loro ya aja jiwit kan. Oh gitu ya. Berarti latihannya banyak banget ya, Mas? Iya, Bisa bilang kayak gitu jadi ya? bukan sekedar buruh mayang. Nih kamu dalang ada job gini, main bayaran enggak dalang enggak cuman ada istilah buruh mayang itu tadi. Jadi sekedar sing penting payu Haha. dalam tanda kutip sampai melacurkan pedalangannya sendiri. Oke. Jadi lakonnya iki rak kecekel ceritanya sing penting hura-hurane. Yang penting main doang gitu ya? Iya main bintang tamu gini. Aduh nyuwun sewu nek saya kok belum sampai nggak tekan. Banyak kasus ketika ada segmen intermezzo di pedalangan itu limbuan dan goro-goro yang Semar Gareng Iya, Petro iya, ya kan itu Tengah malam lagu-lagu itu kan ya. biasanya keluarnya. Itu ada di daerah-daerah tertentu ketika wayangan masih membahas cerita itu penonton gak ada. Tapi ketika bintang tamu diunggah ke pelawaknya munggah penonton datang. Iya. Goro-goro rampung penonton mulai. Lah, kok kayak orang aji mendalangi. Masa lo aji bintang tamu nih bintang mendalangi. Lah, mungkin nggih jangan sampailah seperti itu. Oke. Tetap sesuai konteks saya juga senang ada pelawak itu meringankan beban dalang. Sesi intermezzo limbuan goro-goro itu sebenarnya sesi lerene dalang. Soalnya bareng kuwi adegane keras meneh. Oh gitu ya? Iya sambil kita beristirahat noto napas, ngelemes sikil, urat-urat otot, dagelane diunggahke, ya menghibur. Kan itu yo ngekei sandang pangan cabang seni yang lain kan. It's okay gak masalah. Cuman tahu batas, tahu konteks. Ora terus dagelane nganti 3 jam wayangannya gur
sak jam. Kan ya harus imbang gitu. Harus imbang, Iya, ya. malah justru porsinya harus lebih ke pedalangannya. Ini hanya sebagai unsur pendukung lakon. Kan gitu. Kuncinya karena pagelaran wayang bukan Iya, gitu ya. kalau kamu mau dangdut ya udah nganggep orkes aja gitu. Ketimbang wayang gitu. Iya. Oke, Mas, aku penasaran sih gitu. Kalau dalang itu kan biasanya banyak pentasnya itu kan suro ya. Bulan-bulan Muharram, iya kan? Kayaknya seringnya itu deh. Itu kenapa ya? Karena itu kan bulan yang baik, bulan yang sebenarnya kan semua hari, semua bulan sama saja baiknya. Cuma di kita itu kan ada hari-hari yang spesial gitu. Jadi tirakate wong Jawa meleke ki ora nggo tongkrong ora cetha, meleke dienggo nonton wayang. Mulih entuk sangu bekal nggo kehidupan yang lebih baik. Oh, filosofinya gitu ya? Begitu. Jadi ora kok melek tongkrong, isine mau ngapenan ngene. Alah mending diskotik lah kuwi ono masane lah. Ono dinane, ora bendino. Oke. Kulo nggih seneng, kulo nggih nglakoni. Saya enggak antipati dengan begitu. Karena itu dunia kita kan. Betul. Dunia anak-anak muda sekarang. Yes ngono kuwi nang clubbing tapi tahu dasar, tahu batasan. Karena ketika saya ke tempat-tempat begitu, sebenarnya saya cari bahan, Mbak. Bahan untuk dibawa ke panggung. Oh gitu ya, jadi kayak observasi kayak gitu nggak sih? Kayak gini sekarang, Ha-ha. saya ketemu jenengan, Oke. ada gini-gini. Sebenarnya saya ini diam-diam ya mengamati dapat bahan apa nih, nanti tak bawa ke panggung. Oke, Gitu. buat bahan cerita. Iya, nonton film. Oh ada quotes bagus nih, tulis. Oh, film juga bisa. Apapun, maksudnya kan ada bahasa-bahasa quotes yang bagus atau skenario yang bagus. Itu kita bisa masukin ke lakon-lakon wayang. Yang penting kita tahu dasar cengkorongan lakonnya. Jadi medenggak engko kayak iki engko arahe tetep padha. Iso dipertanggungjawabke. Aja mung waton anyar. Aja mung sekedar golek wah. Aja gur sekedar ben meriah tapi ora ono jeluntrunge ngawur gitu. Enggak, karena di isi Surakarta tuh itu diajari untuk kuwi kenong istilahnya gawe sanggit. Sanggit itu skenario kembangan cerita miturut gesange sing nganggit menurut si pembuat. Misalkan lakonnya Gatotkaca lair misalkan nih ya. Oh, ceritanya Gatotkaca lair ki nek miturut kitab Pakem Mahabharata begini. Oke, iki wis koyo ini umum. Dalang si A si B begini. Kita boleh ada kewenangan untuk mengembangkan lakon Gatotkaca lair ini miturut versinya saya sendiri. Tapi tetap sesuai dengan jalurnya, nggak ngawur itu tadi. Boleh gitu. Oke, masalah itu ya Mas. Aku penasaran sih gitu. Dalang itu terus punya berapa referensi cerita yang bisa ditampilkan sebenarnya? Waduh, kalau referensi cerita ratusan. Atau cuma ratusan ya? Iya, kalau lakon sendiri itu ada lakon-lakon yang pakem, udah ada dari kitab-kitab Parwa Mahabharata Ramayana. Ada lagi yang namanya lakon carangan. Carangan itu karangannya si dalang dewi. Oh gitu. Dan yang gawe carangan ki ya kudu ngerti dasare sik ki mau kembali lagi gitu. Contohnya nih Mas, kasih contoh dong. Misalkan kalau yang carangan tuh kayak gimana? Carangan, misalkan jenengan seneng wayang tokoh siapa? Siapa ya? Ini kelihatan banget. Arjuna dong. Arjuna. Oke, dong. aku bikin lakon Arjuna mencari cinta. Wah. Oke. Itu Gitu ya? enggak masalah, dikemas ben cah iki mudeng. Kan ngono to, Mbak. Oke, berarti Gitu. bisa dibilang itu dilakukan untuk menyesuaikan sama keadaan sekarang karena banyak sing nanggap sopo, mainin ning ndi, sing nonton sopo. Wong-wong tua, apa cah nom-nom, cah SMA, cah kuliah. Nah, kita harus berarti tahu menyesuaikan betul. gitu. Iya. Berarti kalau misalkan mohon maaf yang nanggep misalkan orang-orang tua nih. Yo, berarti harus berarti banyak. pakem. Nggak harus, maksudnya berarti bahasanya disesuaikan dengan bahasa orang-orang tua, seneng pitutur, wejangan-wejangan gitu. Oke gitu. Bahkan lagunya nggih, lagu-lagu orang sepuh kan senengannya nggih Bungsur Langgam, Campur Sari. Ya yang bukan yang lagu-lagu era K-pop kan gitu. Iya, gak usah orang tua nanti dikasih lagunya kayak gitu. Tinggal mulai karo penontonnya aku, Mbak. Itu nggak jelas dalangnya. Balik. Ora mungkin dalangnya. Waduh. Yang penting jadi dalang jangan kaku-kaku, jangan saklek-saklek.
Itu aja, yang luwes aja, Santai cair aja ya. Yes. Anak muda sih Enak, dalangnya. yes. Jangan dalang ki kuno. Kira nonton aku. Oke. Ya makanya gitu. Aku penasaran sih kenapa Mas kalau misalkan aku nonton pewayangan ya, aku nggak paham kadang yang dimainin apa kayak gitu. Nah, itu kenapa ya? mindset tertanam mesti ku bahasanya aku ra mudeng. Ha, Dalangin daki-daki. betul loh. Wong urung nonton kok wis nyacat wis main. Loh, aku udah nonton gini Mas, udah aku liatin nih. Ini gimana ya? Aku nggak paham ini jalurnya kemana, jalannya kemana, nggak paham. Mungkin kebetulan yang jenengan tonton dalang yang sepuh, yang masih Mungkin ya. ngugemi pakem-pakem itu tadi, gitu Mbak. Karena sekarang banyak dalang-dalang itu sudah paham itu. Ngapain aku pakai sastra yang tinggi-tinggi, apik bahasane, nih penontonku gak mudeng. Oke. Kayak dalangnya ngomong apa? Pesannya rak tekan yang penonton. Nah, nggak percuma sami mawon. Menyesuaikan. Oke. Balik lagi menyesuaikan sama audiens. Iya, pakai bahasa-bahasa yang lagi trending topik apa nih di Twitter kita pakai. Oh, gitu. Apa yang lagi ini kita masukin. Berarti nggak pakem harus selalu pakai bahasa Jawa ya Mas ya? Ya, ruh Jawanya, itu jangan sampai dihilangkan di segmen-segmen tertentu untuk pengenalan. Oke lho, ono basa pedalangan, tapi jangan banyak-banyak lah. Jadi aura pedalangannya nggak hilang. Boleh gitu, nggak full Jawa klasik, basa Kawi kuno. Waduh, aku dalang wis ora mudeng. Itu mungkin aku nontonnya yang kayak gitu kali ya, makanya nggak paham ya Mas. Mungkin begitu. Makanya nggak paham sama Dan sekali. satu ini Mbak, jenengan kalau nonton film yang durasi 3,5 jam, misalkan nonton Lord of the Ring, tiba-tiba atau Harry Potter, nonton di menit ke 2,5 jam, bingung tuh mesti sampean iki mau tokoe jenenge sapa, kelamaan, alure piye, kok piye yo ceritanya yo. Sama ketika kita nonton wayang, kok nggak dari awal dia bedol kayon, yo bingung. Sebenarnya gitu ya? Udah dipahami kalau sampean ngemati sampean wong Jawa ta. Iya. Lah, orang Jawa dong. Orang Jawa. Wong Jawa tulen ya toh. Betul. Wiwit saka bedol kayon sampean nonton nganti teko tancep kayon. Nek sampean nonton kemat ki tenan, saya yakin paham kok. Berarti nontonnya kurang lama mungkin ya? Harus berangkat lebih awal Dari awal sampai selesai. Iya. Biar paham. Dan sebenarnya wayangan dilakon terus nonton di keesokan tempat lain itu tokonya ya itu aja kok sebenarnya. Ya Pandhawa 5, ya Kurawa. Ya jauh-jauh. Jadi kan nek bendina kerep nonton, suwe-suwe kan apal dhewe. Kayak kita nonton anime nih, nonton Naruto misalkan. Iya. Kita nonton dari episode 1 nih, Naruto, Sasuke dan lain-lain. Nonton episode kesekian, kita udah tahu ini si Naruto, ini si Boruto. Nah, karena kita tahu dari awal. Iya, jadi tahu anaknya juga. Mosok cah saiki luwih hafal silsilah Uzumaki karo Uchiha timbangannya Pandhawa 5. Lah lucu. Tapi bener nih Mas. Banyak kan tuh sekarang tahu oh iya Boruto anaknya Naruto ya. Dulu Naruto bapaknya siapa tuh lupa namanya. Lah Werkudara bapaknya siapa? Iya, ada lagi gitu. Iya fenomenya kayak gitu sekarang. Iya. Ngomong-ngomong masalah cerita Mas, biasanya yang sering dimainkan Mas Indo apa nih ketika pentas pewayangan? Tergantung permintaan penanggap. Oh, jadi saya gitu. harus siap segala lakon. Wow. Saya nanggap nersake lakon Kresna Gugah atau apa, ya harus siap. Tapi kebanyakan mereka request apa nih Mas? Requestnya biasanya kalau di kalangan pemerintahan itu kan yang lagi nyalon, berarti yang jadi ratu, misalkan Noroyono jadi ratu atau apa gitu, yang ada pokoknya yang ada hubungannya dengan eventnya. Misalkan event sunatan, oh berarti untuk anak ini sok mbene kudu iso dadi jago ning jagat, dadi satriya sing utama, digolek lakon sing sesuai gitu. Bukan lakon-lakon yang tragis kematian kan gitu. Lakon eventnya di pernikahan, lakon-lakon raben. Itu ada. Jadi udah ada sendiri. Oke, gitu. berarti begitu gitu ya. Banyak. Tapi ini enggak sih Mas? Berarti istilahnya dalang ora kurang lakon. Ora kurang lakon, bisa bisa menciptakan cerita sendiri, pakai pamum yang lama juga bisa. Iya, gitu ya. Gitu. Berarti bisa dibilang kreativitasnya diasah banget. Harus wajib. Bareng deh. Jadi saya itu nggak tenang sebenarnya kalau nonton TV atau nonton karya apapun, nonton teater atau nonton musik, nonton seni tari, pertunjukan apapun, aku mulai kudu entuk-entukan. Aku mulai kudu entuk sangu. Aku tongkrong karo cacah neng kafe mulai kudu entuk-entukan. Ora mung tongkrong-tongkrong tok. Oke, pulang bawa bekal. Iya, bekal bahan sanggit untuk dibawa ke karya selanjutnya. Oke.
Misalnya nih Mas, kan Mas Indu habis dari sini, ini bekalnya yang bisa dibawa apa nih Mas? Dari mana? Dari sini, dari Tribun nih, katanya kan bisa belajar di mana aja nih, tadi bilang. Salah satunya ketika bertemu orang-orang baru. Ini kan kita bertemu sama teman-teman baru nih di sini. Kalau dari misalkan contoh nih, ketika hari ini yang bisa atau di mana gitu ya? Atau di mana gitu ya? Boleh deh. Ya misalkan ketika di saya pernah nih main-main Mbak. Main-main di daerah, dalam tanda kutip mungkin semacam lokalisasi. Oke. Hanya sekedar piye sih nyang-nyangan karo germo. Nyoba Mas? Ya enggak, maksudnya nyoba atau cuma observasinya doang? Observasi. Oh kayak gini toh. Oh ternyata kayak gini. Oke, saya dapat bahan itu nanti bisa dibawa ke lakon. Karena nek mau jare nih gini. Alah yo tenan ora to. Kan ngono to, Mbak. Contoh begitu, misalkan kita lagi di klub, main di Holy Wing atau di mana gitu ya. Oh cewek-ceweknya gini, oh cara deketin ceweknya gini. Kan ada cara sendiri ya, pakai minum lah, pakai apalah. Itu bisa dibawa sanggit di wayang. Misalkan ada adegan cinta-cintaan nih, itu bisa kita pakai. Relate dengan kehidupan, gitu. Oke, biar gak terlalu pakem juga ya. Iya. Karena kadang tuh kalau misalkan penontonnya, oh iya itu biasanya kayak gitu, kan bilangnya kayak gitu, jadi mereka lebih antusias nonton gak sih Mas? Biasanya kayak gitu ya? Iya, apalagi relate tuh biasanya lebih, keren. Apalagi dalangnya terlalu kakum sih, penonton udah, aduh, sulit. Oke, berarti saya belum menemukan dalang yang tepat untuk saya tonton. Oke, tontonlah saya. Iya, makanya nanti nonton Mas Indu. Mas boleh kasih ini dong Mas, contoh kalau misalkan Mas Indu lagi ngedalang deh. Suluk. Ya boleh deh. Maaf kalau suara saya kayak Kayak apa nih? sono. Hah? Ngerti sono? Sono ingkang baung wonten wono. Sono itu Gak tahu gue. bahasa kromone yang menggonggong. Karena jelek suara saya, Mbak. Kalau Mas Dimaafin Indu ya, jelek Mbak ya. terus saya apa Mas? Oke, kita lihat dulu ya Tribuners, boleh? Mungkin buatan mengecewakan. Kuku sing tupo kumelun ngening kentias sangapake kawengku sagung jahan nanging sanget hangikipi sang resikane putra kang anjok saking wiyati Hei, keren banget Tribuners. Biasa aja Mbak. Saya nggak bisa soalnya, gak semua orang bisa suluk kayak gitu Mas. Ya mungkin karena belum pernah mencoba dan belum berlatih aja. Pasti bisa kok. Saya nggak yakin saya bisa karena suara saya cempreng sekali. Bisa Saya diolah. Ada kan namanya latihan vokal juga gitu. sih. Iya. Itu ngomong-ngomong suluknya nyeritain apa nih Mas? Itu tadi biasanya untuk adegan setelah segmen limbuan, setelah segmen intermezzo, mau masuk ke inti cerita lagi, kita pakai suluk ini tadi. Namanya odo-odo ngobong dupo. Dupo tahu? Iya, tahu. Itu lah, itu adegan sang raja sedang berdoa, ngobong dupo, dalangi suluk iku. Nah, Oh gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya ini nih. Mas Indu kan bisa dibilang muda ya, masih muda lah, umur 26 tahun udah jadi dalang. Pernah gak sih ada kayak masyarakat yang bilang, dalangnya kok isi enom sih, mesti kayak orangnya nih, ada statement-statement kayak gitu. Pernah gak Mas denger kayak gitu? Alhamdulillah. Disangsikan Malah gitu. kebalikannya. Wih, gitu. dalangnya cek enom. Malah ngono. Oh, responsnya malah seperti Iya, malah seneng gitu. Maka bayangan dalang itu tua. Maaf nggih, kuno. Betul. Kolot. Gak begitu-begitulah. Aduh, aku yang ngelus dodol loh. Ya, Stylenya yang enggak banget gitu. Aduh. Kebanyakan emang dalang nuan sewu emang udah Nggih, sepuh. ngaten Mbak. Ngaten lah. Saya ingin merubah cara dalangan ki iso dandan. Sing stylish ki ora mung K-pop kok. Ngono lho. Mbak. Betul. Aku lo hati iki. Ngono, Mbak. Oke. Mas, berarti ini udah terjun di dunia perdalangan berapa tahun? Sejak kecil sampai sekarang. Kecil umur berapa tahun berarti tadi? Berarti ya umur
3 tahun tuh udah geret-geret wayang Mbak dulu saya. Oh, 3 Tuh, tahun ya? iya masih ngawur, gapruk-gapruk ke. Asal-asalan gitu ya? Asal ya, namanya anak kecil lah. Sekarang kan, wis luwih ngerti timbang biyen carane nyekel wayang ki ngene. Oh wayang regane larang, nyekel hati-hati kan ngoten niku Mbak. Oke. Mahal Mbak wayang itu. Betul. Satunya itu ya kalau yang kualitasnya A1 tuh satunya itu bisa 5.000 ke atas, tergantung besar Itu satu kecilnya wayang. Ya, Wow, mahal juga Tribuners. makanya ketika pakai wayang-wayang mahal tuh malah nganggune terkadang nggak los. Aduh, mau nek rusak piye. Rusak eman-eman gitu ya? Aduh, suatu banget tuh. Tukune direwangi nabung kan Betul. bukan gitu. Oke, Mas, misalkan nih Tribuners pengen nonton Mas Sindu pentas nih, harus nanggap dulu atau Mas Sindu juga sering mungkin live di YouTube atau Oke. Instagram, media sosial gitu gimana nih? Ya, sementara kalau yang mau nonton bisa di channel saya di Sinunata GW itu ada wayangan-wayangan saya udah saya upload di situ beberapa. Ya, nek pengen cetha meneh ya nanggapo kan ngono. Oke, kalau Karena Tribuners masalah harga bisa lah dikoordinasikan. Waduh, itu enggak kaku, enggak harus kudu sama ini. Enggak, santai. Luas aja. luas aja ya. Yang penting jenengan enggak keberatan, saya juga enggak rugi. Oke. Berarti sering produksi konten di YouTube ya? Kalau misalkan pengen nonton mungkin Tribuners pengen nonton dulu. Iya, jadi kan pentas-pentas selalu diupload di YouTube karena eranya sekarang sedang begitu kan. Ya Menyesuaikan. udah, menyesuaikan saja. Oke, Mas terakhir dong Mas, mungkin pesan buat Tribuners biar ya mungkin kurang suka nonton wayang, biar lebih cinta lagi nonton sama wayang kayak gitu, boleh disampaikan? Oke, mungkin buat teman-teman anak-anak muda ya kan, cah gitu. Ya cara Semarang des. Nonton wayang tuh mungkin bisa dijadikan sementara sebagai tempat ajang untuk kumpul kongko. Timbangane kowe ning kafe, kowe tongkrongo cangkruk karo yangmu, gendakamu, selingkuhanmu mbok jak nonton wayang. Barokah pasti gitu. Jarang-jarang loh gitu karo jajan gedang kacang godhog. Kacang godhog kalau terus yang- wedang ronde. Betul. Wes aduh nyoba sampean karo yangi sampean. Aduh, kalau nonton sama bapak sama ibu terus dari dulu. Oh gitu. Iya. Oh dulu waktu kecilnya nonton wayang Nonton. juga. Karena aku kan orang desa ya, kan sering kalau misalkan satu sama suro, aku yang desa. tanggal 1 suro biasanya kan pasti di balik desa masih ada apa namanya? Wayangan, wayangan, wayang. anak wayang itu pasti. Oh, Jadi oke. nonton lumayan dapat kacang godok gitu kan. Iya toh, Makan syahdu ya. enak. Makanya Sama bapak sama ibu. Jadi tuh Udah lama lagi. mindset ya yang penting ya. Heeh. Mindset nonton wayang dari awal tuh jangan langsung serak mudeng, kuno. Kowe nonton saya lagi maido ngono lho. Oke, berangkatnya lebih awal. Harus Iya. nonton sampai selesai. Ya bagusnya gitu. Iya. Karena tapi kan namanya orang kan udah ngantuk atau besoknya sekolah atau kuliah atau kerjaan. Yang penting you udah datang nonton itu udah mengapresiasi para pelaku seni. Nggak harus wayang, apapun seni tradisi. Tari boleh, kerawitan boleh, wayang orang it's okay. Monggo, ketoprak, ludruk, saya setuju saya mbak. Tidak harus wayang kulit, wayang golek atau wayang apapun. Yang penting kamu udah datang, kamu udah mau mengapresiasi, nyempatkan waktumu, ora ketang ora tekan bar ya ora apa-apa. Kuwi dalange wis seneng. Oke. Pas sing nyekseni sing ora ketok, Mbak, sing males. Estu menika niku dawuh para simbah-simbah rumiyin ngoten menika. Oke, gitu Tribuners, kita apresiasi para seniman ya. Kalau misalnya ada pagelaran bisa datang buat nonton, kita support bareng-bareng gitu. Mas Indu, terima kasih atas waktunya, senang sekali bisa ngobrol banyak, jadi tahu agak lebih terbuka lagi nih masalah perwayangan gitu. Karena biasanya kalau nonton wayang nggak paham. Ini bisa saya coba mungkin nonton Mas Indu besok. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu ya Mas Indu. Baik. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita di Jackpot Tribun Podcast bersama Mas Sindu, dalang milenial saat ini nih. Nah, selanjutnya Elin bakal ngobrol sama siapa lagi ya. Saksikan terus Jackpot Tribun Podcast hanya di Tribun Jateng. Saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jackpot